Dan ciri agama ini dibangun di atas 5 pondasi Islam dan 6 rukun keimanan. 6 rukun keimanan. 5 pondasi ini syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, haji bagi siapa yang mampu, berpuasa di bulan Ramadan, keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari akhirat, dan keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini adalah pokok dari agama. Ya. Ciri dari agama kita. Pada setiap lembarannya dan penjabaran dari 5 rukun Islam serta 6 rukun iman ini akan terhampar berbagai mutiara keindahan Islam. Akan terlihat pesona dari agama ini, kecantikan dan keelokannya. Siapa yang mengharapkan kebahagiaan, siapa yang mengharapkan ketenangan, siapa yang menginginkan kedamaian dan ketentraman, maka itu di dalam menyelami 6 rukun iman dan 5 rukun Islam. Iya. Karena itu syahadat seorang muslim la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ini akan membuat dia masuk di dalam penghambaan kepada Allah, melepaskannya dari penghambaan manusia. Ketika dia mengucapkan Muhammadar Rasulullah, artinya dia taat kepada Nabi pada segala perintahnya. Dia tinggalkan segala yang dilarang oleh Nabi, dan dia benarkan segala ucapan Nabi, dan dia tidak melakukan sesuatu pun dari agama kecuali di atas petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang membuat kehidupannya menjadi tenang. Disyariatkan salat. Betapa indahnya salat itu untuk seorang hamba. Sebab yang menyebabkan kaum muslim itu berkumpul dalam masjid. Disyariatkan berjamaah untuk laki-laki agar supaya terjalin kebersamaan, saling cinta mencintai, bahu membahu di tengah mereka. Salat ini juga menjadi penggugur dosa-dosa dan kesalahannya. Salat ini menjadi sebab diangkatnya derajatnya. Salat ini itu bagaikan kekuatan di dalam dirinya yang membuat dia terhindar dari kekejian dan kemungkaran. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya salat itu melarang dari kekejian dan kemungkaran. Salat ini adalah cahaya yang sangat terang untuk seorang hamba. Dan berbagai kebaikan yang Allah berikan dengan salat ini. Dan salat ini membuat kehidupannya menjadi teratur, tertib. Dia terbiasa. Tidak ada orang salat itu dia takbiratul ihram langsung salam. Nah seperti itu orang salat. Salat ada aturannya. Salat dari takbiratul ihram, setelah itu dia sedekap, membaca Al-Fatihah, kemudian dia membaca surah pendek, lalu dia ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya. Ada aturannya salat ini. Ya. Maka ini mendidik seorang muslim dan muslimah untuk terbiasa teratur di dalam kehidupannya. Berjalan di atas ketentuan-ketentuan. Dan terikat dengan peraturan-peraturan yang membawa kemaslahatan untuk mereka. Dan ini pendidikan bukan di salat saja. Ini juga pendidikan di masa puasa, di zakat. Zakat itu terhitung dengan waktu. Seorang komitmen. Ketika dia menanam, menghasilkan, dia keluarkan bagian dari apa yang dihasilkan. Ada hewan ternaknya, dihitung jumlahnya. Sudah sampai setahun dari harta yang dia miliki, hewan ternak sampai nisabnya dan telah berputar 1 tahun, maka dikenakan padanya zakat. Terbiasa dengan aturan. Puasa, dia menahan dirinya dari terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari. Dia ikut aturan. Haji pun demikian. Haji itu bermula dari hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah dan berakhir pada tanggal 12 Dzulhijjah atau tanggal 13 Dzulhijjah. Dengan aturan-aturannya secara berurut. Harus ke Arafah dahulu. Setelah Arafah baru ke Musdalifah. Dari Musdalifah baru dia ke Mina. Tidak ada istilahnya dia langsung ke Musdalifah. Ya. Langsung ke Mina, Arafahnya dia belakangkan. Tidak, semuanya harus sesuai dengan aturannya.
Maka ini pendidikan di dalam agama. Terlihat bagaimana keindahan Islam ini dan keelokan agama ini di dalam mendidik setiap penganutnya. Ini di satu sudut saya terangkan dari 5 rukun Islam ini. Dan banyak lagi sudut yang lainnya. Di pembahasan zakat, disyariatkan zakat ini untuk mensucikan harta dan mensucikan pemiliknya. Dan disyariatkan zakat ini agar supaya tercipta keseimbangan di tengah masyarakat, terjaga kemakmuran yang merata di tengah mereka. Bukan orang kaya saja yang mendominasi, tapi orang kaya juga mengeluarkan dari hartanya untuk memberikan kepada orang miskin, membantu mereka dan bisa meningkatkan keadaan mereka di tengah masyarakat. Di kondisi-kondisi tertentu, ya diambil dari harta untuk menjaga kemaslahatan bersama. Dan dengan zakat ini apabila dikeluarkan pendidikan untuk setiap muslim, dia tidak perlu khawatir. Dia bersedekah pasti Allah akan menggantinya. Dibuat hidupnya penuh dengan kepercayaan. Tidak seperti sebagian manusia. Kalau ada duitnya 1 sen saja hilang, dia sudah sangat khawatir. Ya. Tapi seorang muslim dengan pendidikan agama ini menjadi sangat indah kehidupannya. Di puasa. Puasa itu melatih jiwanya, mendidik dia untuk selalu tenang, mendidik dia untuk berlapang dada terhadap kaum muslimin, mendidik dia untuk bisa merasakan penderitaan orang lain. Dia yang biasanya makan, minum, tidak pernah lapar, sekarang dia berpuasa, dia rasakan bagaimana lapar itu. Mungkin dia bisa mengingat bagaimana saudara-saudaranya yang kadang pada sebagian waktu mereka tidak makan dan tidak minum. Mungkin dia ingat sebagian saudaranya yang terusir, tertindas di berbagai belahan muka bumi ini. Dia merasakan sebagian dari hal yang dirasakan oleh orang-orang yang lain. Nah, itu bisa dia dapatkan dengan puasa ini. Di musim haji. Demikianlah seterusnya di dalam agama ini. Iya. Bagaimana indahnya di pembahasan rukun iman, keimanan kepada Allah, saya sudah singgung tadi sedikit. Keimanan kepada Rasulullah, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada kitab-kitab, keimanan kepada para rasul, keimanan kepada hari akhirat, keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Membuat kehidupan seorang hamba menjadi kehidupan yang indah. Dia beriman akan adanya malaikat, adanya yang mencatat di kanan dan di kirinya. Ada malaikatul maut yang akan mencabut nyawanya. Ada malaikat yang menanyainya di alam kubur. Ini semuanya memberi makna di dalam kehidupan seorang hamba supaya dia fokus di dalam kehidupannya. Hidup ini ada arahnya. Ada pertanggungjawaban kehidupan ini. Dan akan berakhir. Dan ada hal yang harus kita lalui dalam kehidupan. Ada yang namanya sakaratul maut, ada yang namanya alam kubur, ada yang namanya pada mahsyar. Dan ada yang namanya kita berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala di hari hisab. Ada yang namanya keimanan kepada kitab-kitab terhadap Al-Quran yang terdapat segala kebaikan di dalamnya. Ada keimanan kepada Rasul sehingga kita di dalam kehidupan dunia ini panutan kita hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat kita bersatu. Kalau kita fanatiknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan fanatik kepada pimpinan kelompok, pimpinan jamaah, bukan pula dia berpecah di tengah umat ini. Tapi dia bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah persatuan yang sebenarnya. Demikian pula mengingat akan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat bermula dari alam kubur karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah." Kemudian dia dibangkitkan, ada pada mahsyar, ada telaga, ada syafaat. Kemudian ada pembahasan tentang hisab, tentang ard, ada pembahasan tentang timbangan. Kemudian ada pembahasan bagaimana manusia itu dibagi, ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Ada pembahasan tentang qisas. Iya. Ada pembahasan tentang as-sirat, tentang jalanan, pembahasan tentang qisas. Dan ini semuanya adalah kejadian-kejadian hari kiamat yang harusnya membuat kehidupan kita itu menjadi tenang. Apapun yang kita miliki di atas kehidupan dunia ini tidak akan kita bawa ke akhirat kecuali dia adalah amalan yang salih. Akan membuat kita tenang di dalam kehidupan. Bagaimanapun kita berusaha, ya, untuk dengan keimanan kepada hari akhirat ini akan membuat kita terhadap kehidupan dunia itu biasa-biasa saja, tidak terikat dengannya. Dan kita akan lebih banyak mengingat bagaimana mempersiapkan kehidupan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk ini akan membuat seorang muslim menjadi sangat kuat, membuat dia menjadi pemberani, membuat seorang muslim itu berada di atas keyakinan dari agamanya. Karena apa yang menimpa dia dari sesuatu tidak akan bisa menimpanya kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya. Wa alam annal ummata law ijtama'at ala ay yadhurruka bi syai'in la yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Wa in ijtama'u ala ay yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ketahuilah bahwa umat ini andai kata mereka berkumpul semuanya untuk memberikan kecelakaan kepada engkau, maka mereka tidak akan mampu mencelakakan engkau kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan akan menimpa engkau. Dan ketahuilah bahwa apabila seluruh manusia berkumpul untuk ingin memberi manfaat kepada engkau, mereka tidak akan mampu memberi manfaat kepada engkau kecuali apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Iya. Maka ini gambaran global bagaimana keindahan Islam pada 5 rukun Islam dan 6 rukun iman. Iya, dan 6 rukun iman.